Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ray History. Pada video ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas pertanyaan yang kerap mengganggu pikiran banyak orang, mengapa G30S PKI bisa terjadi? Tanpa berbasa-basi lagi mari kita mulai, peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, merupakan salah satu bab kelam dalam sejarah Indonesia. G30S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September, yakni sebuah peristiwa berdarah yang terjadi di Indonesia dan menewaskan beberapa jenderal angkat darat tanah air dalam upaya mengganti ideologi Indonesia menjadi komunis. Sesuai dengan namanya, waktu kapan G30S PKI terjadi adalah pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini telah meninggalkan luka yang sangat mendalam di dalam hati bangsa Indonesia. Peristiwa G30S PKI dijalankan oleh salah satu partai politik yang saat itu cukup berkuasa, yakni Partai Komunis Indonesia, PKI, dengan pemimpinnya, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal sebagai DN Aidit. PKI berawal dari Indische Sociaal Democratische Vereniging atau yang disingkat dengan ISDV, yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu Maurice Neefliet atau Hans Neefliet. ISDV ketika awal didirikan sebenarnya merupakan partai kecil dengan basis anggota terbatas. Namun partai ini menjalankan strategi menyusupkan anggotanya ke partai lokal baik partai kecil maupun besar. Salah satu partai besar lokal yang disusupi ISDV adalah Sarekat Islam, SI. Sarekat Islam, SI, adalah partai berbasis Islam yang memiliki basis massa cukup besar di berbagai daerah. Tokoh Semaoen dan Darsono adalah tokoh Sarekat Islam, SI, yang terpengaruh oleh pandangan ISDV dan menjadi pihak yang berperan penting terhadap pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, PKI pun lahir dengan tokoh pimpinannya adalah Semaoen dengan wakil ketua Darsono. Tan Malaka pernah mengusulkan nama untuk PKI yakni Partai Nasional Revolusioner Indonesia, namun usulan ini ditolak Semaoen. Dalam perjalanannya, Partai Komunis Indonesia, PKI, sebenarnya sudah pernah melakukan pemberontakan di tanggal 18 September 1948 di Madiun. Pemberontakan pertama oleh PKI ini dipimpin oleh Musso yang mendukung Uni Soviet beraliran komunis. Namun, pemberontakan di Madiun ini berhasil ditumpas pemerintah melalui divisi Siliwangi dan Musso tewas tertembak. Sementara itu, Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri pada peristiwa ini. Merekalah yang nantinya mempelopori pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Latar belakang pemberontakan G30S PKI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia pada masanya. Partai ini berhasil mengumpulkan kekuatan dari kalangan buruh, petani hingga kalangan pemikir. PKI bahkan berhasil menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955 dengan meraih 16,4% suara. PKI saat itu berada di posisi keempat di bawah PNI, Masyumi dan NU, sebelum terjadinya peristiwa kudeta oleh PKI tahun 1965. Sebelumnya PKI sangat aktif melancarkan berbagai propaganda dan mobilisasi massa untuk menambah kekuatan. Sejak bulan Juli 1960 PKI sangat giat melancarkan kecaman yang ditujukan ke tentara dan kabinet. Saat kecaman tersebut sudah semakin tidak terkendali, pihak tentara pun bereaksi. Akan tetapi, Presiden Soekarno segera menengahi agar persoalan selesai untuk sementara waktu. Namun, situasi ini justru membuat hubungan PKI dan Presiden Soekarno semakin dekat. Ditambah lagi di bulan Agustus 1960 Presiden Soekarno membubarkan Partai Sosialis Indonesia, PSI, dan Masyumi yang menyebabkan PKI semakin bebas melakukan kegiatan mobilisasi massa. Sementara itu PNI dan NU juga secara praktis telah dilumpuhkan, PKI juga terus memperkuat kedudukannya di kabinet pemerintahan. Ditambah lagi dengan Presiden Soekarno yang tampak lebih pro kepada PKI membuat partai ini merasa di atas awan.
Ketika sekelompok cendekiawan yang memiliki pandangan anti-PKI mengumumkan manifesto kebudayaan, Manikebu, atas dasar penolakan mereka terhadap ideologi politik luar mendominasi kebudayaan nasional. Manifesto ini dikecam oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, yang pro-PKI dengan keras. Soekarno pun melarang Manikebu. Berbagai tindakan liar yang menyasar kelompok kaya seperti birokrat, tentara, tuan tanah dan lainnya. Misalnya kepala desa yang sudah sepuh disidang di depan pengadilan rakyat. Kekerasan pun semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi hubungan PKI dan Angkatan Darat memang semakin memanas. Pemimpin PKI terus melancarkan kritikan keras terhadap ED dan juga pejabat anti-PKI yang dituduh sebagai kapitalis birokrat korup. Kondisi ini membuat posisi PKI di ibu kota semakin kuat. PKI juga sempat mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata kelima selain ED AU-Al-Aka yakni petani dan buruh bersenjata. Namun gagasan ini gagal direalisasikan. PKI juga menuduh bahwa Dewan Jenderal ED sedang mempersiapkan kudeta. Kondisi yang sudah sedemikian panas ini ditambah dengan kondisi Soekarno yang tiba-tiba jatuh sakit di bulan Juli 1965 membuat PKI memutuskan untuk segera bergerak. Saat itu, DN Aidit mendatangkan tim dokter Cina untuk memeriksa kondisi Soekarno. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Presiden RI kemungkinan akan lumpuh atau segera meninggal. PKI pun rapat di tanggal 28 September 1965 yang memutuskan bahwa mereka harus segera bergerak. Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30 SPKI tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Jika kita menggunakan teori yang paling banyak diterima, yakni teori yang dikemukakan oleh Ismail Saleh dan Nugroho Noto Susanto, maka peristiwa kudeta ini dilatar belakangi oleh faktor perbedaan ideologi dan upaya mengganti ideologi Indonesia. Berdasarkan latar belakang pemberontakan G30 SPKI kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada setidaknya 5 faktor penyebab atau tujuan yang ingin diraih melalui gerakan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia, mengambil alih kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan menyingkirkan TNI AD, mengganti ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi berideologi komunis, menghancurkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan merubahnya menjadi negara berbentuk komunis, mewujudkan cita Partai Komunis untuk membentuk masyarakat komunis dengan cara mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan ideologi komunis. Kudeta oleh PKI ini sebenarnya terkait erat dengan berbagai upaya perebutan kekuasaan gerakan komunisme internasional. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Rangkuman peristiwa G30 SPKI dimulai sejak malam hari tanggal 30 September 1965 hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada waktu itu, gerakan 30 September dijalankan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Gerakan kudeta ini menyasar pimpinan tertinggi Angkatan Darat Indonesia. Gerakan 30 September 1965 atau G30S dipimpin oleh Letkol Untung dengan menculik serta membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat. Berikut daftar nama 7 jenderal korban G30 SPKI. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Panglima ED, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Dipanjaitan, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Kemudian, PKI juga menculik pengawal Jenderal Abdul Haris Nasution yakni Letnan 1 Pierre Andreas Tendean karena berpura-pura sebagai Jenderal A. Nasution. Jenderal dan perwira TNI ini diculik dan dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di wilayah Lubang Buaya, Jakarta. Sementara itu, jenderal yang selamat dari tragedi G30 SPKI adalah Jenderal A.H. Nasution karena berhasil lolos dari usaha penculikan. Hanya saja anak perempuan Jenderal A.H. Nasution tertembak dan menjadi korban. Selain melakukan pemberontakan di wilayah Jakarta, PKI juga melakukan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira Angkatan Darat anti-PKI di Yogyakarta. Tokoh yang dibunuh di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso.
Di pagi hari setelah berhasil menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat, Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui saluran berita RRI. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi ini membingungkan masyarakat. Tokoh pemberontak G30 SPKI. Tokoh pemberontakan G30 SPKI selanjutnya adalah Letnan Kolonel Untung, seorang perwira yang memang sangat dekat dengan PKI. Letkol Untung memimpin pemberontakan G30S dengan cara menculik beberapa jenderal dan perwira di waktu malam hari hingga pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Upaya penyelesaian G30 SPKI. Dampak G30 SPKI menyebabkan situasi keamanan dan kestabilan politik negara menjadi kacau dan tidak menentu. Pada kondisi serba tidak menentu itu, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, berinisiatif untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat mengingat Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima tidak diketahui keberadaannya. Maijen Soeharto pun mengumpulkan pasukan dari kalangan Angkatan Darat yang masih setia terhadap Pancasila. Setelahnya di bawah pimpinan Maijen Soeharto, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Penumpasan dilakukan hingga ke berbagai daerah. Setelah diketahui bahwa G30S didalangi oleh PKI, maka pimpinan dan simpatisan PKI pun ikut diburu. Operasi pembersihan PKI ini tidak hanya dilakukan oleh pasukan TNI yang setia pada Pancasila namun juga oleh elemen masyarakat. Ada banyak masyarakat yang tidak menyukai gerakan PKI terutama dari kalangan para santri dan umat Islam yang dimusuhi oleh PKI sejak pemberontakan pertama. Sejak saat itu, ideologi komunis menjadi ideologi terlarang di tanah air dan Partai Komunis Indonesia, PKI, dibubarkan oleh pemerintah. G30S, PKI adalah peristiwa tragis yang masih meninggalkan bekas dalam sejarah Indonesia. Dengan membongkar latar belakang dan faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat lebih memahami mengapa peristiwa ini terjadi. Meskipun masih banyak misteri yang mengelilingi peristiwa ini, upaya untuk mengungkap kebenaran terus berlanjut. Sejarah Indonesia yang rumit membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memastikan bahwa kita tidak melupakan pelajaran berharga dari masa lalu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan pendapat kamu tentang video ini. Saya juga menghargai jika kamu bisa memberi like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.